على سيد الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الذي نور الظلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi dalam majelis mulia, majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan berkah majelis ini sebagaimana sabda Rasul, sahalallahu lahu tariquhu ilal jannah, akan dimudahkan langkah kita semuanya menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji Nashaikhul Ibad. Kita sudah sampai di bab ketiga, makalah yang ke-12, bagian ketiga. Temanya menarik, tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tema tentang kegalauan. Ya kan? Mudah-mudahan sih jamaah ngaji mumpun pagi nggak pada galau ya. Tapi biasanya orang-orang di luar sana itu, apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu sangat rentan dengan kegalauan. Dikit-dikit pasang status yang galau-galau gitu ya. Ada masalah di rumah, ceritanya di Facebook. Ya, ada masalah dengan teman kerja, ceritanya curhatnya di Instagram. Kalau dengan kehidupan sehari-hari yang susah dan berat, ceritanya di X. Nah, ya. Ibu-ibu tahu X nggak? Jangan-jangan taunya Z aja ini, nggak tahu X ini. Ya. Nggak tahu. X itu Twitter zaman dulu. Nah, nggak tahu kan? Ya, X itu Twitter zaman dulu, Bu. Kalau Facebook tahu ya, Bu? Facebook ini memang, kalau Bu Rocky pasti tahu kalau Facebook ini termasuk Facebooker. Iya. Terus ini salah satu ciri anak Gen Z kan juga begitu ya, Bu. Gampang galau. Kalau anaknya galau, nanti orang tuanya ikut galau. Nah, ini topiknya pas. Apa topiknya? Salah satu asya'a tufarrijul ghusos. Ada 3 hal yang bisa menghilangkan kegalauan. Ini adalah maqalah an ba'dil hukama'i, dari sebagian hukama, ay atibba'il qulub, yaitu orang-orang yang atau para ulama yang ahli mengobati hati.
kekasih Allah, minal hukama ussalihin, minal ulama ussalihin, daripada ulama dan orang yang solih. Nah, sekarang yang ketiga, apakah obat hati yang ketiga? Kalau dengan makna secara bahasa, arti kata hukama itu jamak dari hakim, orang yang menguasai hukum, tahu hukum. Nah, kalau dalam kitab ini dijelaskan alladzi, yaitu orang-orang yang yadullu, dapat menunjukkan ala khairi dunya wal akhirati, menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Oh, menarik ini. Jadi hukama itu bukan yang semata-mata tahu hukum saja, sesuai dengan makna lughatan atau makna secara bahasa. Tapi juga makna yang sesungguhnya adalah orang-orang yang bisa menunjukkan pada kebaikan dunia dan akhirat. Menunjukkan itu artinya apa? Sebelum dia menunjukkan, dia harus tahu dulu. Ya kan? Kalau saya tanya, Bunda Tri, saya mau ke Bluro. Ya. Atau saya mau ke Pati. Saya udah di Kudus ini. Lewat jalan mana ya? Oh ini Pak, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Sebelum Bunda Tri menunjukkan, Bunda Tri harus tahu dulu kan. Mana mungkin Bunda Tri menunjukkan jalan yang Sinyal. tahu. Pasti sudah menguasai. Menguasai tentang apa? Tentang kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Oh ini baik. Terputus-putus mungkin sinyalnya. Ini Ustaz. berbahaya. Oh sinyal. Halo. Monitor. Oh, itu berbahaya. Putus, Ustaz. Ya, putus-putus. Ya, maklum ini di kampung. Sekarang apakah sudah jelas? Ya, jelas Ustaz. Ampun, Tapi ampun. kadang-kadang Sudah jelas sekarang. Kalau tadi nggak jelas awalnya. Oh, tidak jelas. Ya. Salamnya juga nggak masuk. Tahu-tahu deh. Ya, nggak apa-apa, Ustaz. Oh, pantesan saya salam nggak ada yang balas tadi. Kok sepi? Hilang suaranya nggak ada. Tahu-tahu sudah doa. Doa pembukaan. Saya kok ini orang kok pada kemana ini, saya salah kok nggak ada yang balas gitu. Ternyata itulah manusia kadang-kadang begitu ya Bu. Kita saling menduga. Ya, Ibu menduga saya tidak salam, saya menduga ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, betul. Betul. Kadang-kadang hidup kita begitu. Kita berpikir teman kita, tetangga kita begitu, ternyata dia juga berpikir hal yang sama tentang kita gitu. Kok saya nggak disapa ya gitu. Sementara yang sana tumben-tumbennya ini Bu Lilik nggak menyapa saya. Padahal sudah disapa tapi nggak dengar atau nggak kedengaran gitu ya. Nah, Iya, itulah. Makanya kita harus banyak-banyak beristighfar dan mohon maaf sama teman-teman kita karena kadang-kadang kita berbuat sesuatu yang gitu. Iya, Ustaz. Oke. Sampai di mana tadi? Hukama. Ya. Nanti kalau nggak terdengar suaranya ada yang info ya Bu, nggak kedengaran gitu ya. Ya, sampun jelas insya Allah. Jelas ya. Bapak dijawil loh kula. Saya ini tadi nulis ada 3 hal yang bisa menghilangkan kegaulan, apa itu simak yuk. Satu aja saya enggak tahu, tat hilang. Oh iya. Ya.
3 hal yang menghilangkan kegalauan. Nanti dijadikan status ya, Bro Ki. Lagi ditulis. Ya, makanya diulangi lagi nih. 1, zikrullah, ingat kepada Allah. Kasih keterangan, ingat kepada Allah itu bukan hanya di bibir. La ilaha illallah, la ilaha, bukan hanya di bibir itu penting, perlu. Ya, tapi juga yang lebih penting adalah dalam hati dan pikiran kita. Itu bisa menghilangkan kegalauan. Kalau kita ingat kepada Allah. Yang kedua adalah waliqa'u auliyaihi, berjumpa dengan kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Ulama dan solihin. Ulama dan orang-orang yang solih. Itulah para kekasih Allah. Kasih keterangan. Salah satu ciri kekasih Allah adalah dia tidak suka popularitas. Nah, itu dia. Kalau ada masih yang suka popularitas, berarti bukan kekasih Allah. Ya. Itu kata ulama itu menerjemahkan. Salah satu ciri kekasih Allah itu tidak suka popularitas. Kalau pasang status, bentar-bentar ditengok siapa yang nge-like ya, siapa yang komen ya, berapa orang yang nge-like ya. Nah, itu masih terobsesi dengan popularitas. Ya, ya baru agak kekasih Allah kalau seperti itu ya. Kalau kekasih Allah yang sesungguhnya itu malah semakin suka tempat yang sepi, tidak diketahui orang ya. Ada banyak kisah para kekasih Allah yang justru menghindar dari sorot popularitas. Dan kalau sudah populer ya menghilang lagi gitu. Menghilang karena takut kekhusyuannya, keikhlasannya, ketulusannya itu terganggu gitu. Salah satu yang terkenal dengan kisah itu adalah Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni itu sebenarnya adalah orang yang hidup pada zaman sahabat. Artinya orang yang berpotensi untuk bisa dipanggil sahabat. Tapi beliau tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Pernah sekali sowan, jauh menempuh perjalanan ribuan kilo. Sampai di Madinah Kanjeng Nabi sedang ada tugas di luar Madinah. Ada ekspedisi. Ya. Jadi nggak bisa ketemu Kanjeng Nabi. Nah, beliau menjadi seorang waliullah terkenal tapi juga misterius karena susah dijumpai dan dilihat orang. Ya. Begitu diketahui dia orang yang hebat dan sebagainya, Uwais Al-Qarni itu nanti akan menghilang. Ya. Ekstrimnya begitu. Kekasih Allah itu nggak suka popularitas. Nah, ini yang ketiga adalah wakalamul hukama, kalimat atau nasihat dari para hukama. Hukama adalah yang ketiga ya Bu Roki ya. Wakalamul hukama, nasihat dari para hukama. Hukama adalah orang ahli hukum, orang yang menguasai hukum secara makna kata. Tapi makna luasnya jauh lebih luas daripada sekedar makna hukum atau ahli hukum. Tetapi adalah orang yang bisa menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kita tadi lagi membahas tentang menunjukkan. Orang yang menunjukkan itu berarti sudah tahu dulu. Ibu-ibu ini cara menggoreng bakwan atau mendoan. Nah, ngajari ini cara menggoreng mendoan. Pasti sebelum menunjukkan sudah tahu dulu dong caranya goreng mendoan. Ya, orang nggak pernah masak, tiba-tiba mau ngajarin masak kan nggak mungkin ya, kacau nanti. Nah demikianlah juga para hukama. Sebelum menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, pasti beliau-beliau adalah orang yang tahu, alim. Nah, selain tahu alim, juga praktek. Ya, hukama itu orang-orang yang juga mempraktekkan tentang cara-cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kalau sudah tahu dan praktek, beliau-beliau juga ahli kalam.
ahli menyampaikan nasihat dan fatwa. Ada ulama yang alim, ada ulama yang solih, yang praktek, ya, amil, mengamalkan Hilang. Putus lagi. Ustadz, suara hilang Ustadz. Putus. Sinyalnya merendah. Sinyalnya kena angin. Habis. Iya, hilangnya kok lama banget nih. Sinyalnya ditiup angin laut. Oh, Tapi benar. udah sampai 3 kok. Ya. masuk lagi. Tes, suara bisa dimonitor. Bisa. Insya Allah bagus. Ampun, jelas. Nah, Ya, ada yang lewat tadi. Nah, kalau ketemu dengan yang seperti itu, maka dengarkan, perhatikan fatwanya, nasihat-nasihatnya. Karena apa? Karena beliau-beliau adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Beliau-beliau itu adalah anugerah Allah untuk kita nyambung dengan Kanjeng Nabi. Karena kita hidup 14 abad terpisah jarak dan waktu dengan Kanjeng Nabi. Kalau bukan karena beliau, dari mana dan dari siapa kita punya channel untuk nyambung dengan Kanjeng Nabi? Kalau bukan karena para ulama, bagaimana kita bisa mengenal para kekasih-kekasih Allah dan juga ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Beliau-beliaulah yang mengalirkan mutiara-mutiara, nasihat, ajaran, ya, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita umatnya. Ya. Beliau-beliaulah yang mengalirkan embun kesejukan hati kita. Makanya nasihatnya, fatwanya bisa menjadi penghilang kesusahan. Karena beliau-beliau ini kalau bicara dengan ilmu, ya, yang keluar kata demi kata, huruf demi huruf adalah ilmu. Saya salah satu hobi saya, kesukaan saya itu di mana-mana itu kalau ada ulama sowan, ketemu. Kenapa? Karena senang untuk mendapatkan ilmunya. Bahkan ngobrol biasa saja dari ilmu. Saya ada beberapa kiai yang ya kalau kita sowan itu Masya Allah. Setiap kata, kalimat, bahkan tidak hanya kata-kata, kita juga bisa belajar dari akhlakul karimah. Dari haliyah atau tindak tanduknya. Ya bagaimana beliau menyapa, menerima tamu, ya berkata-kata, ya perhatian, ya hal kecil-kecil begitu. Ya itu bisa jadi nasihat buat kita sekaligus juga penghilang kesusahan. Ya bahkan ada beberapa ulama yang beliau belum berkata-kata, kita melihat wajahnya, melihat auranya saja sudah wow, ya sudah menyejukkan hati. Ngelihat baru ngelihat orangnya. Ya. Kadang-kadang bahkan yang lebih dahsyat lagi, baru ngelihat rumahnya, baru ngelihat ruang tamunya, baru masuk ke ruang tamunya udah ces, itu udah dingin dah. Kayak kita lupa semuanya. Ya boleh, asal jangan lupa hutang. Lupa hutang nggak boleh. Ya. Itulah pewaris para nabi yang sejati. Ya. Nah, penting buat kita untuk dekat-dekat dengan beliau, mendengarkan fatwa-fatwa beliau, mendengarkan pelajaran dari beliau, dan sebaliknya, ya berhati-hati kalau mendengarkan kata-kata atau saran atau omongan-omongan dari orang-orang yang tidak punya ilmu. Nah, ini kebalikannya, itu akan bikin susah hati, bikin masalah. Ya, kalau
mendengarkan fatwanya para ulama itu galau, kita akan terobati. Kalau mendengarkan orang yang tidak punya ilmu, tambah galau nanti. Karena apa? Karena bicaranya nggak pakai ilmu, ya ngomong sana ngomong sini, ghibah sana ghibah sini, fitnah sana fitnah sini. Yang terjadi malah apa? Tambah susah dan tambah masalah. Nah, itu pentingnya kita bukan pilih-pilih teman ya, tetapi kita menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Ya, salah satunya ya tadi bergaul, banyak mendengarkan, ya mendekat diri kepada orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang amil yang mengamalkan ilmunya dan orang-orang yang juga ahli fatwa dan ahli kalam. Kalau sudah seperti itu, wah sudah jangan jauh-jauh, ya simak, pelajari, insya Allah akan menjadi pelita dalam hidup kita dan menghilangkan kegalauan dan kesusahan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi